Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Fatah, tempat tinggal di Komplek Pondok Halim Permai, Blok E nomor 1 Banjarbaru, usia 59 tahun, alumni tahun 86, dan pekerjaan saat ini adalah sebagai dosen Fakultas Pertanian Universitas Lampung Mangkurat di program studi agribisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Resti. Saya merupakan salah satu alumni dari jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian tahun 2008. Saat ini saya berprofesi sebagai penyuluh pertanian Kelurahan Komet dan Mentaos. Usia saya saat ini 35 tahun dan beralamat di Jalan Kecubung nomor 122, Kelurahan Oktabat Utara, Banjarbaru. Halo, Assalamualaikum, saya Yusman. Saya alumni agribisnis 2012. Kebetulan sekarang tinggal di Banjarbaru dan usaha juga di sini. Kebetulan saya seorang pedagang roti bakar Bandung. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ika Kalabeka, tempat tinggal sekarang di Martapura, usia 29 tahun. Pekerjaan saat ini adalah pegawai Bank Syariah Indonesia Aceh Banjarbaru. Pemilihan pekerjaan sekarang ini sebetulnya karena pada waktu itu saya memperoleh tunjangan ikatan dinas, jadi saya bekerja di 2 semester terakhir itu memperoleh beasiswa tunjangan ikatan dinas, memperoleh beasiswa dengan kewajiban nanti harus kembali mengabdi di Fakultas Pertanian. Alasan saya memilih pekerjaan ini, yang pertama karena memang mengikuti tes CPNS pada tahun 2014, di mana sebelumnya saya juga merupakan tenaga honorer di Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru. Saat itu sih memang ilmu pertanian yang sudah dimiliki tidak bisa digunakan karena tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan saat itu. Akan tetapi dengan mengikuti tes CPNS pada tahun 2014, saya berkesempatan dan memiliki rezeki, alhamdulillah lulus sebagai PNS dengan profesi atau jabatan penyuluh pertanian. Alasan saya memulai usaha roti bakar Bandung ini dikarenakan awalnya sebagai lulusan sarjana pertanian di waktu itu kebetulan saya cukup sulit untuk diterima di berbagai perusahaan, entah karena seleksinya yang memang dicari sedikit ataupun memang belum rezekinya. Jadi awal mulanya tuh yaitu karena kebetulan lulusan kita memang agak susah untuk masuk ke dunia pekerjaan yang memang sejalur. Kenapa memilih pekerjaan saat ini sebagai pegawai bank? Karena banyaknya lowongan pekerjaan itu di perbankan dan bank itu menerima segala jurusan sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan pekerjaan. Dan sebagai alumni pertanian, jurusan ekonomi pertanian juga, tentunya kita mempunyai basic ekonomi ya, sehingga mudah kita aplikasikan nantinya dalam pekerjaan. Pekerjaan sebagai dosen saya kira tidak terlalu asing bagi kita semua. Dosen itu secara garis besar kan harus melaksanakan 3 tridharma, yaitu pendidikan, kemudian penelitian, dan yang ketiga itu adalah pengabdian pada masyarakat. Kegiatan penyuluh pertanian itu sendiri merupakan upaya untuk merubah pikiran
dan keterampilan serta pengetahuan petani beserta keluarganya untuk mampu menghadapi segala permasalahan dalam kegiatan usaha budidaya pertanian sehingga dapat meningkatkan hasil produksinya dan juga meningkatkan kesejahteraan petani beserta keluarganya. Usaha saya saat ini, saya mempunyai 3 rombong roti bakar Bandung. Saat ini terbagi di beberapa wilayah di daerah Bandung Baru. Salah satunya di samping Polres Banjarbaru, Karanganyar Balitan, sama di seberang Airnav Landasan Ulin. Saat ini sebagai area consumer financing staff, yaitu admin di unit pembiayaan, membantu sales atau marketing dalam proses pembiayaan. Nah, bagaimana proses sehingga mendapatkan pekerjaan ini? Ya sudah saya sampaikan di awal tadi, itu karena saya memperoleh ikatan dinas lulus seleksi. Ya, ikatan dinasnya memang diseleksi, jadi lulus seleksi ikatan dinas. Usaha roti bakar Bandung saya ini saya dapatkan dari berbagai usaha yang menurut saya penuh perjuangan banget, dikarenakan sebelumnya untuk memulai usaha kita perlu modal, dan modal itu pun saya dapatkan dari bekerja sebagai ojek online yang saya kumpulkan dari hasil ojek online itu untuk membeli gerobak bekas orang Bandung, sehingga dari gerobak bekas itu alhamdulillah udah jalan 4 tahun ini, bisa menghasilkan 2 rombong selanjutnya. Bagaimana proses untuk mendapatkan pekerjaan saat ini? Sebelumnya, saya bergabung dengan Bank BRI Syariah. Jadi mengikuti beberapa tahapan tes. Tes yang pertama ada tes administrasi, kemudian wawancara awal, lanjut lagi kita tes psikolog dan kesehatan, dan yang terakhir itu tes wawancara. Setelah itu saya dinyatakan lulus dan mengikuti training selama 1 tahun. Apa yang paling Anda nikmati dari pekerjaan sekarang ini itu adalah saya merasa ini memang passion saya, memang sesuatu yang saya minati. Saya senang membaca, saya senang menulis, saya senang meneliti, saya senang lapangan, saya juga senang mengajar dan berdiskusi dengan mahasiswa. Hal-hal yang saya nikmati sebagai seorang penyuluh pertanian adalah yang pasti kita dapat bertemu, bersilaturahmi, memiliki kenalan yang banyak dengan orang-orang yang sebelumnya mungkin belum kita kenal. Kemudian setelah berprofesi sebagai PPL atau penyuluh pertanian, kita memiliki kenalan dalam kegiatan pembinaan kelompok tani, kelompok wanita tani, dan petani di seluruh kota Banjarbaru. Alhamdulillah, dari pekerjaan saya saat ini saya dapat menikmati berbagai rezeki yang Allah kasih, entah itu berbentuk material maupun secara mental, karena alhamdulillah sekarang bisa lebih sering dengan orang tua, waktu terbebas dari berbagai rutinitas pekerja pada umumnya, sehingga lebih sering traveling jalan-jalan. Tantangan tentu saja dimanapun saya kira kita memilih lapangan pekerjaan itu selalu ada tantangan. Nah, sebagai dosen, beberapa tantangan itu adalah ketika kita
harus memenuhi deadline mengajar, deadline memasukkan nilai, deadline harus mengumpulkan hasil penelitian dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ketika mengusulkan untuk memperoleh jabatan guru besar itu saya cukup mengalami tantangan atau hambatan lah. Tantangan barangkali ya sampai 2 tahunan itu proses di fakultas, sampai kemudian proses di Jakartanya hanya 2 bulan, alhamdulillah saya peroleh. Tantangan yang lain adalah ketika komunikasi dan hubungan kerja dengan mitra kita yang bukan dari fakultas itu kadang-kadang ada hal yang kurang sinkron gitu. Nah, ini memang merupakan tantangan yang lain yang harus dihadapi dengan baik dan diatasi dengan baik. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selain itu, tantangan menjadi seorang PPL salah satunya adalah bisa tidaknya kita diterima oleh masyarakat di sekitar kita atau di tempat wilayah kerja kita. Karena sebagai PPL itu sendiri tidak hanya berada di satu tempat, seperti saya contohnya sudah berpindah-pindah tempat sesuai dengan surat tugas dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru sejak tahun 2016 ditugaskan sebagai PPL di berbagai lokasi atau kelurahan seperti di Kelurahan Landasan Ulin Timur, kemudian di Kelurahan Bangkal, di Kelurahan Komet dan Mentawa saat ini, serta juga pernah di Kelurahan Guntung Paikat dan Sungai Besar. Jadi banyak sekali orang-orang yang bisa kita temui dari berbagai latar belakang, terutama sebagai petani. Dan mereka merupakan pelajaran yang berharga bagi saya pribadi karena mereka merupakan petani yang memang sudah turun-temurun ataupun ilmunya itu memang sudah langsung diterapkan. Jadi kita bisa langsung belajar juga dengan mereka. Tantangannya kalau sebagai pedagang pemula atau entrepreneur yang baru mulai usaha, kebanyakan sih pada mental ya, karena kebanyakan dari kita tuh pengennya cepat hasil gede dalam waktu singkat gitu. Sedangkan dalam bisnis perlu namanya proses, karena kebetulan produk kita belum banyak orang kenal, bahkan tidak dikenal orang gitu. Jadi perlu namanya marketing yang berproses. Jadi tantangannya sih pada dasarnya selain modal, ketahanan mental, dan marketing. Kalau kita bisa menguasai 3 hal itu, mungkin produk kita akan bisa diterima dengan masyarakat, serta dengan berjalannya waktu kualitas terus diperbaiki dan pelayanan diperbaiki juga. Tantangan dalam pekerjaan saat ini karena sebelumnya saya bergabung dengan BNI Syariah, kemudian merger menjadi BSI, di mana penggabungan 3 bank menjadi satu. Bagi saya tantangannya harus cepat nih dalam mengupdate ilmu, kemudian harus cepat juga dalam menyesuaikan budaya kerja baru. Selama ini sebagai penyuluh merupakan kegiatan yang sangat saya nikmati. Akan tetapi bagi teman-teman yang mungkin nantinya juga akan lulus dari Fakultas Pertanian kemudian ingin mencari pekerjaan, saya himbau supaya tetap semangat meskipun pada nantinya kita tidak bekerja pada perusahaan ataupun instansi yang sesuai dengan pendidikan kita, latar belakang kita. Akan tetapi cobalah untuk bisa menerima dan bisa beradaptasi dengan kondisi apapun, sehingga dimanapun kita bekerja, insya Allah kita akan bisa menjadi orang yang kuat
dengan kondisi yang berbeda. Salah satunya sesuai dengan pengalaman saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan semangat bagi teman-teman yang juga dalam hal mencari pekerjaan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran saya sebagai alumni agribisnis, saya menyarankan kepada semuanya setelah kalian lulus, kalian sebagai alumni agribisnis, menurut saya wajib sekali atau banyak pun nggak apa-apa gitu, mencoba usaha, walaupun misalnya usahanya gagal dan sebagainya. Dapat semangat karena sebagai orang muda kaum milenial, dan apalagi kita ya sebagai jurusan yang agribisnis ya, agribisnis. Jadi saran banget buat yang mau lulus, coba usaha gitu, entah itu berbagai hal ya gitu. Sambil terus belajar, kesalahan itu bisa diperbaiki, tapi waktu akan terus berjalan. Jadi daripada kita menyesal tidak pernah mencoba, lebih baik yuk kita coba, pasti bisa walaupun berbagai rintangan yang dihadapi. Terima kasih. Motivasi buat adik-adik semuanya, kakak mengutip sebuah pepatah, tidak boleh mengabaikan kesempatan, waktu tidak datang lagi. Jadi buat adik-adik, mumpung nih usianya masih muda, gali, tingkatkan potensi kalian, baik di bidang pendidikan atau skill, yang nantinya ini adalah modal untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, itu saja video singkat kakak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.